perkenalkan nama saya Wandi, Prodi THP STK 119025. Nah, di sini saya akan membawakan tentang materi zat pengawet. Nah, bahan pengawet yang ada dalam makanan bertujuan untuk membuat makanan tampak lebih berkualitas, tahan lama, menarik, serta rasa dan teksturnya lebih sempurna. Penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan. Apabila pemakaian bahan pengawet yang diatur dari dan diawasi, mungkin besar akan menimbulkan suatu permasalahan terutama bagi konsumen. Nah, bahan pengawet yang dijadikan pada bahan yang bersifat menghambat, bukan mematikan organisme pencemar. Oleh karena itu, sangat penting diperhatikan bahwa penanganan dan pengolahan pada bahan makanan dilakukan secara sumber zat pengawet makanan itu dibagikan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat pengawet secara alami, yaitu ada sitosan, yang berikutnya ada bawang putih. Yang kedua bahan zat buatan seperti formalin dan boraks. Bawang putih merupakan rempah-rempah dapur yang dapat dijadikan sebagai bahan pengawet penggunaan alami karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Bahan bawang putih dipercaya efektif dapat mengurangi selama 2 hari. Nah, yang berikutnya itu ada formalin. Formalin biasanya digunakan untuk pengawetan mayat, membunuh hama, bahkan disinfektan yang digunakan pada industri makanan. Tapi akhir-akhir ini formalin digunakan untuk pengawetan makanan seperti tahu, bakso, mie, kerupuk dan lain sebagainya. Nah, berikutnya itu ada boraks. Boraks merupakan garam nutrien yang berbentuk kristal lunak. Secara fisik berwarna putih, tidak terlarut dari dalam air yang akan terurai dari nutrien hidrogen serta asam beratakan, tetapi tidak dapat terlarut dalam alkohol. Contohnya makanan yang mengandung boraks adalah mie basah, lontong, bakso, kerupuk dan sebagainya, bahkan juga kecap. Nah, dampak negatif makanan yaitu yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu makanan yang seharusnya cepat membusuk dapat bertahan lebih lama. Dengan adanya pengawetan penggunaan juga dapat menyebabkan makanan tidak terkombinasi oleh bakteri dan jamur. Bahkan pengawet makanan alami juga dapat menambah cita rasa pada makanan. Yang kedua yaitu dampak negatifnya, yaitu kesehatan manusia yang dapat mengganggu. Contohnya yaitu manusia dapat terdeteksi kanker, gagal ginjal, gangguan pada sistem syaraf, pernapasan, struktur darah, dan bahkan yang lebih parahnya dapat menimbulkan kematian. Nah, cara mengatasinya agar tidak terjadi dampak tersebut yaitu membedakan makanan berdasarkan struktur, warna, dan bau, menggunakan zat pengawet makanan dengan dosis yang standar, memiliki zat pengawet makanan yang tidak berbahaya bagi tubuh, memasak makanan sampai matang sehingga bebas dari mikroorganisme yang terkandung di dalam bahan pengawet. Nah, memastikan komposisi bahan yang digunakan oleh memenuhi standar kesehatan dan peraturan yang berlaku. Cara pengolahannya yaitu pengusahaan penggunaan bahan pengawet atau makanan yang alami. Nah, sebagai referensi, pengingatan bahwa di Indonesia banyak ditemukan produsen nakal yang digunakan bahan pengawet berbahaya pada makanan. Ada produsen yang mengerti akan bahayanya tambahan makanan tersebut, tetapi mereka tetap melakukannya. Dan ada juga yang tidak tahu bahaya makanan tersebut, padahal makanan minuman yang mereka produksi juga diminum oleh sanak saudara mereka sendiri tanpa mereka sadari, juga telah membunuh orang-orang mereka sayangi secara perlahan-lahan. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.